apa? Tindak pidana korupsi Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi di dan anak buahnya Leroy Jujun Junaidi dan Lurah Dede. Kalau saya satu aja sekarang, laporkan saya kemanapun, saya akan maju terus, gak akan pernah berhenti, karena saya ingin mengembalikan fungsi-fungsi negara. Deddy Mulyadi ini senangnya memang show seperti itu ya, One man show. one man show. Jadi kumain Baik. Tentunya sudah merugikan, ya kak, nama baik saya. Makanya di sini saya akan melaporkan orang tersebut yang menyebut nama saya dan melaporkan saya. Saya dengar tim kuasa hukumnya Deddy Mulyadi KDM akan melaporkan saya, katanya lapor polisi. Oh silahkan. Silahkan. Oh, kalau kayak begitu kita melaporkan belum juga terbukti laporan kita kan gitu lah. Iya, Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu Bobo di sebelah, si Pakun bisa kita lihat sedang pules ya, dua topi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkeling. Yo, Yes. Santuy People. Setelah kemarin kita rehat sejedak, kirain teh sudah beres soal perbanglian ya. Ternyata ada babak baru lagi. Kali ini penolakannya sepertinya melalui ranah hukum nih ya. Meluncur dulu. Cus. Nih yo, ada salah satu tokoh Karawang, katanya tokoh masyarakat Karawang gitu, didampingi dengan salah satu kreator TikTok yang mendatangi KPK katanya Maya ya. Mungkin tokoh masyarakat ini mewakili keresahan-keresahan warga Bangli yang digusur gitu ya. Jadi ngelaporin Kang Deddy dan Lurah Jujun sama Lurah Ebo gitu. Katanya ada miss apa gitu, mending kita lihat ya kayak gimana penjelasannya dari Kang Dodi _permata 21. Sorry, Permana 21 aceki-ceki. Play. Berada di KPK hari ini tanggal 1 Desember 2025 bersama tokoh Karawang, ketua kami Karawang, Bapak Elyasa Budianto. Ya. Nah, Pak, kita kesini dalam hal apa nih? Melaporkan tentang proyek. Ya, tentang proyek yang katanya normalisasi irigasi, normalisasi sungai di Karawang, Teluk Jambe, Karawang Barat. Nah, terus tetapi kaitannya terjadi keributan di lapangan. Nah, saya amati ternyata tidak ada plang pengumuman dari proyek itu, transparansi. Ya. Untuk sebuah proyek itu harus ada dijelaskan, ada plang pengumumannya. Tidak ada transparansi ya. Ya, apakah ini proyek APBD, apa BPN, swaklola atau siapa? Dan nanti tidak ada dinas terkaitnya, PU gitu loh. Terus PJT, terus dinas irigasi PU-nya kan gitu loh. Ini bypass dari gubernur langsung ke kepala desa. Oke. Yang sebenarnya banyak perangkat-perangkat yang mengurusi itu. Harusnya Namun seperti itu. Deddy Mulyadi ini senangnya memang show seperti itu ya, One man show. one man show. Jadi kumain gitu. Baik, ya. Dengan cara yang agak primitif memang. Primitif. Ya silakan. Oke, gitu aja. Nanti lebih detailnya. Itu dia, KDM dilaporkan. Ini tentang KDM dulu ya. Nanti Lurah Jujun ada juga terkait menurut Bapak yang melaporkan katanya tidak ada transparansi gitu. Harusnya ada pelang dong gitu. Ada penjelasan. Ini pakai dana apa, buat apa. Terus kok menurut Pak pelapornya ya katanya tidak ada keterlibatan dinas-dinas terkait gitu. Kenapa jadi yang ngerjain cuman KDM sama Lurah Jujun doang begitu. Jadi dilaporkan ke KPK gitu. Mungkin ada dugaan corruption di sana gitu. Sehingga tidak mau melibatkan dinas-dinas terkait, mungkin dugaannya ke sana kan. Aduh. Sebelum ke Lurah Jujun nih ya. Nih lihat dulu deh. Cus. Nih yo, kalau dibilang one man show cuma KDM sama Lurah Jujun doang, ada jejak digitalnya. Ini tuh yang membuka gunting pita ibaratnya ya. Proses pembongkaran resmi gede-gedeannya ini
Pak Bupati Karawang. Hmm. Kang Deddy sudah menjelaskan Pak Bupati ada sedikit hambatan ya satu dan lain hal terkait ya mungkin ada konstituennya gitu yang akhirnya Pak Bupati yang membuka, abis itu KDM gitu yang ngebadanin gitu yang PIC lapangan karena Kang Deddy ngerti bisa jadi kepentok aduh ini pendukung, aduh ini partai gitu jadi nggak enak, udah yang penting buka setuju KDM yang badanin. Ini ada sih ya jejak digitalnya gitu. Jadi jangan hanya karena tidak mencari tahu terus dianggap tidak ada gitu kan. Nih ceki-ceki. Lai. Nih. Yang membuka hari pertamanya Pak Bupati. Ada PJT, ada SDA gitu, Satpol PP, provinsi sama kabupaten, TNI, Polri. Iya. Justru netizen balik mempertanyakan informasi tidak ada bagian-bagian terkaitannya dari mana gitu. Karena yang netizen ngeliat di lapangan mah dari teman-teman kreator yang ngeliput juga lengkap kok gitu. Bahkan sampai kencang-kencang nih PJT gimana PJT gitu. Ada jasa marga. Ada yang belum, nah yang belum bagaimana ya kita tetap masih akan laksanakan dengan teguran selanjutnya. Nah hari ini saya berharap mudah-mudahan tentunya Pak Gubernur juga menginginkan bahwa Karawang Barat ini maksudnya gerbang tol itu kan harus bagus semua, bukan hanya Karawang saja, Bekasi, Karawang, Purwakarta gitu kan, termasuk juga Subang. Nah saya memiliki kewajiban bahwa kemarin Pak Gubernur bilang bahwa Karawang tidak urusan Bupati Karawang, Karawang Barat urusan saya, tapi bantu untuk bangli-banglinya gitu kan. Nah kemarin alhamdulillah Pak Gubernur sudah melaksanakan yang untuk normalisasi. Nah hari ini kita juga untuk yang bangli-bangli yang ada di wilayah Jalan Tol Karawang Barat. Saya berharap terhadap masyarakat tentunya yang punten ya, maksudnya kita ini ingin memberikan yang terbaik. Jadi kita tata dengan yang bagus. Nah ini kan ya ibaratnya harus kesadaran lah. Ini kan bukan tanah pribadi gitu kan, bukan yang tanah yang dimiliki oleh bapak ibu yang mungkin yang hari ini kita bongkar gitu kan. Ini adalah tanah-tanah jasa marga. Dan kita pun sudah ada MOU antara pemerintah daerah dengan jasa marga sendiri. Nah besar harapan mudah-mudahan doain juga tahun depan kita pun akan melaksanakan kegiatan insya Allah dari mulai Karawang Barat sampai gerbang tol sampai sini gitu kan, sampai Ajo nih. Jadi mudah-mudahan lah. Saya sudah menyampaikan sama Pak Sekda, ya anggaran ada kurang lebih sekitar ada sekitar 25 miliar lah ya untuk merapikan, termasuk juga Karawang Timur. Besok juga kita kerjakan juga Karawang Timur. Jadi rapi semuanya. Jadi mohon pengertiannya, mohon maklumnya gitu kan, karena yang ditempati oleh bapak-bapak ini ya bukan tanah milik bapak-bapak ini semuanya gitu ya. Kalau pelebaran ini yang jadi 4 ruas ini bakal sampai nanti yang pabrik es atau seperti apa? Sampai pabrik es, sampai pabrik es. Doain lah. Itu ya. Yang pelebaran dari Karawang atau dari provinsi? Dari Karawang. Dari Karawang. Kalau yang provinsi yang jembatan? Kalau provinsi cuma hanya jembatan mungkin 1 dulu katanya, karena ya anggarannya katanya besar juga. Nah, termasuk juga tadi kan jalan yang pas di situ. Ya kan, Pak Bupati PIC-nya di timur aja, di Karawang Timur gitu, karena cenderung lebih bisa dihadapi oleh levelan Bupati. Karawang Barat memang mungkin some people yang warga Karawang juga apal segimana alotnya. Ya ini buktinya dramanya aja nggak habis-habis gitu. Bekasi ada nggak yang sampai dilaporin ke KPK? Nggak ada, asa ini panglengkapnya dramanya. Iya. Makanya Kang Deddy yang badanin secara budget ya budget kabupaten kan tadi dia bilang gitu. Provinsi di sini KDM membantu karena kagok ya pasti ya. Pak Bupati kagok ya karena satu dan lain hal, takut nggak tembus, takut bentrok. Udah biar saya yang turunin gitu. Ibarat Kang Deddy teh PIC lapangannya gitu. Proyeknya proyek Pak Bupati gitu. Nggak bisa langsung turun karena kepentok satu dan lain hal gitu yang kayaknya itu off the record aja deh diomonginnya gitu. Tapi kalau dibilang tidak transparan, melangkahi kewenangan, ini ada lengkap. Iya. Pak Bupati yang ngebukanya. Pak Bupati juga minta tolong ke Kang Deddy gitu. Kang Deddy oke gue bantuin, gue turun gitu. Ya kerja sama aja ya Mang ya. Aing mah kurang info ini teh jadinya wah tidak transparan, harus ada pelang. Lila aing mah. Next lagi. Cus. Ninyo, kalau ditanya ya personil yang turunnya nggak lengkap, ini lengkap. Pak Bupati dari akun ya Pak Bupati yang ngebuka langsung. Yang ngebuka gunting pita ibaratnya ceki-ceki. Lay.
Nih, ada PM, TNI, Polri, Satpol PP. Tuh, SDA ya, tuh ini PJT, tuh pasukan oranye. Surat ke-1 kita sudah berikan. Teguran kedua kita sudah berikan, teguran ketiga sudah kita berikan. Nah tentunya juga masyarakat harus paham bahwa kita ini bukan juga menggusur mereka, tapi mereka memang menduduki di tempat yang salah, bukan di tempat yang benar, gitu kan. Nah kami berharap mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur bahwa tentunya Jawa Barat juga indah, sama saya juga. Seluruh hari ini bupati-bupati pun sama Pak, menginginkan bahwa semuanya daerahnya baik-baik. Dan ini juga Pak perintah Pak Gubernur bahwa hari ini harus selesai semuanya. Harus selesai semuanya. Sampai nanti setelah dibongkar, nanti paskanya bagaimana nih? Kayak tadi saya perintahkan Satpol PP, saya perintahkan juga di SUB itu kan untuk patroli di situ. Terus koordinasi dengan jasa marga, bisa nggak meminta barier untuk ditutup, gitu kan untuk sementara. Dan insya Allah tahun depan 2026 memang kita ada kegiatan, cuman akan kita laksanakan di bulan Maret, Februari kalau nggak Maret. Ya mudah-mudahan Karawang Barat jadi rapi, gitu kan. Nah kemarin Pak Gubernur juga alhamdulillah kan sudah tuh kali-kali tuh bantaran kali, gitu kan. Nah sekarang tinggal mukanya, karena kan Karawang ini mukanya kan Karawang Barat deh. Iya. Ibaratnya wajahnya tuh kan, Karawang Barat, Karawang Timur wajahnya itu kan. Setelah kalau wajahnya bagus, gitu kan, insya Allah Lengkap tim. Ini teh sederhananya ya. Kemarin teh kurang lebih begini nih tebakan Mamang mah ya. Pak Gub, saya ada project nih mau ngerapihin, budget ada. Cuman alot Pak Gub. Karena backingannya ABCD Pak Gub gitu. Kalau saya tabrakin ngeri bentrok Pak Gub gitu. Karena saya di sini gitu lokasinya gitu. Mudah diakses, mudah dibenturkan gitu. Bisa badanin, siap saya yang turun gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Makanya biar amukannya tidak mengarah ke Pak Bupatinya, karena regionnya masih di situ-situ juga. Kang Deddy yang terkesan full in charge gitu. Padahal budget ya tadi kan udah dijelaskan. Aing mah. Tapi nggak puas hanya melaporkan KDM saja. Lurah Jujun sama Lurah Dede juga kena. Edan aing mah meluncur. Ninyo yang diposting sama kreator TikTok brother Mang Dana _Irawan nih. Kita lihat ceki-ceki. Play. Adriansyah Budianto. Adriansyah Budianto adalah praktisi hukum ya Pak ya, yang ikut melaporkan tentang apa Pak ke KPK ini? Apa? Tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi Yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi dan anak buahnya Leroy Jujun Junaidi dan Lurah Dede. Lurah Dede. Jambe Timur Karawang. Oh yang banyak viral itu ya Pak ya? Terus apa lagi Pak yang Bapak laporkan terkait itu? Bahwa keadaan KPK adalah tindak pidana korupsi. Oleh sebab ini saya laporkan ke KPK. Oh itu. Di tanda terimanya. Oke. Melaporkan melalui apa Pak? Secara pribadi atau bagaimana Pak? Kami dari lembaga kami. Lembaga Koalisi kami. Aktif Menyelamatkan Indonesia. Oh ini Pak. Melalui kami. Jadi melaporkan Gubernur Jawa Barat terkait tindak pidana korupsi berupa pelaksanaan proyek tanpa pelang nama. Tanpa pelang nama. Jadi tidak ada transparansi dalam proyek normalisasi irigasi yang dilakukan di Teluk Jambe, Karawang Barat. Dan melakukan penyalahgunaan wewenang, abuse of power. Abuse of power ya Pak. Abuse of power yang harusnya dilakukan oleh serangkaian dari Kemenpu ya, pekerjaan umum, dan BUMN. PJT 2 itu di bawah naungan BUMN. Ngapain sih Gubernur kok sibuk sendiri urusan begitu? Kan ada dinas-dinas terkait. Itu loh, hierarkinya lah. Jadi abuse of power itu lebih kepada karena tidak menggunakan hierarki dari sistem birokrasi itu sendiri. Jadi itulah yang disebutkan Gubernur Aing Kumaha Aing. Langsung ke Kades. Ke Kades ya. Selanjutnya Pak terkait dengan kondisi itu sekarang viral dan menciptakan inflik atau konflik di horizontal. Apakah Bapak menyikapi itu juga dalam laporan ini? Oh iya. Akibat dari semua itu menjadi tidak ada transparansi, tidak ada perencanaan. Itu yang saya bilang kumaing, maka menjadi terjadi perseteruan tingkat horizontal di lapangan. Di lapangan. Saya melihat Bu Gubernur tidak bijaksana. Sengaja dibikin diadu-adukannya masyarakat. Bijaksana dong. Kalau kayak gitu, kalau ada sebuah perencanaan kan ada pengumumannya, pemberitahuan ke masyarakat, sosialisasi. Ini tanpa babi brak jadi ribut terus ya, tanpa sosialisasi ya.
Iya, Bapak sudah ada sosialisasi sosialisasi, tekanannya. betul. Oke, Bapak mengkhawatirkan tentang hal itu terkait dengan keadaan di lapangan Ya, juga, ya. terkait jenis tanahnya, Ya, legalnya, Ya. sekaligus juga mengenai implikasi di lapangan Ya. konflik horizontal konflik itu. horizontal. Oke, ada pesan Pak yang lebih kuat lagi untuk publik mungkin? Ya, saya kira KPK segera proses lah. Ini supaya berikan pelajaran yang tegas terhadap Gubernur Deddy Mulyadi. Bayangin, dikontenin aja, dibilang nggak transparan. Apa kabar nggak dikontenin ya? Sebenarnya kalau mau ngutuin bisa banget, cuma kayak mamang, aduh, ya males banget gitu. Kita kan ngikutin dari kapan tahu tuh ya, dari yang belum ada Pol PP ngukur-ngukur sampai akhirnya Satpol PP sosialisasi, SP1, SP321 atau 123 gitu. Terus barusan tadi kan kita udah play ya, kalau dibilang tidak ada keterlibatan dinas-dinas terkait, tadi itu ngejejer waktu pembukaan dibuka oleh Pak Bupati gitu, tinggal dibaca sendiri, tinggal dilihat sendiri seragamnya itu yang ada kuningnya PJT, yang biru PU, pasukan Orange, TNI, Polri, PM, Pol PP, segala macam itu lengkap, tetap tidak transparansi katanya. Padahal dari Abuse of power. Padahal dari sebelum mulai dibongkar yang di bagian yang baru kemarin-kemarin Mang ya. Iya. Pas waktu ngecek aja kan udah ada BSDA, ada PJT juga gitu kan. Lengkap kan itu. Bahkan nih di sini teh lengkap. Bahkan diinfoin juga mau ke Kejaksaan Tinggi gitu untuk minta pendampingan gitu kan. Ketahuan juga ada yang menjual aset negara dan segala macem gitu, lengkap di sini. Tetap dibilang tidak transparan. Makanya bayangin kalau tidak ada konten, udah kemakan nggak tuh netizen tuh ya? Karena ini ada konten, sudah tayang duluan, netizen juga pasti pembelaannya lah. Lihat di sini, lihat di Kang Yudi Potret tuh, lihat di channel ini, lihat channel Kang Dedi gitu, banyak situ semua dokumentasinya gitu. Dari mulai ditegur, dikasih kompensasi, diingetin gitu ya. Aduh, aing mah. Tapi ini nih kita langsung play. Kalau Kang Dedi sih responnya sederhana gitu. Ceki-ceki. Play. Nah, karena tanah yang kemarin sama Lurah Wadas itu, saya dengar kabar itu tanah BJT itu sudah dijual senilai 1,4 miliar. 1,4 miliar Pak itu tempat Bapak dijual. Nah ini kan kalau kepala desanya takut, bupatinya takut, gubernurnya takut digugat, saya pikir nggak berani. Kalau saya satu aja sekarang, laporkan saya kemanapun, saya akan maju terus, nggak akan pernah berhenti, karena saya ingin mengembalikan fungsi-fungsi negara. Gitu, Pak. Resiko. Kenapa saya berani? Karena saya kan tidak ada beban, orang istri aja nggak punya. Maung dilawan. Kang Dedi mah ya sok pek wae laporin mau laporin kemana silakan. Proses ayo proses gitu. Nanti kan paling dari pihak KPK akan menanyakan ke PU. Mungkin ya kalau lanjut prosesnya diklarifikasi. Ke PU terus PJT terus pokoknya dinas-dinas terkait bener kalian gak dilibatkan gitu. Enggak apa saya dilibatkan, saya di lapangan udah selesai, nggak bisa jalan gitu. Atau enggak KPK bisa lihat dokumentasinya, loh ini ada loh pembukaannya Bupati, ini Satpol PP, TNI, Polri, PU, PJT, terus dinas kebersihan dan segala macam lengkap ini. Oh yang udah nggak bisa diproses gitu. Jadi laporannya based on ketidaktahuan gitu. Udah dikontenin loh. Dikontenin masih, makanya bro gunakan teknologi namanya YouTube, TikTok, itulah aing mah. Tapi kita lihat respon dari Lurah Jujun sepertinya akan melawan balik gitu, pencemaran nama baik karena dirasa dugaan atau tuduhannya itu tidak benar menurut Lurah Jujun meluncur. Disampaikan langsung lewat channel Kang Dede Sudrajat klarifikasi 2 Kades terkait tuduhan dan pelaporan ke KPK nih. Karena kebetulan mereka lagi di backup sama tim kuasa hukum Pemprov Jabar gitu kan atas perintah Bapak Aing gitu. Ya karena ya ini udah terprediksi oleh Kang Dedi itu dramanya akan alot, akan berjilid-jilid, berjudul-judul, berseason-season. Mulai dari ada yang nangis-nangis gitu, mulai dari ngaku-ngaku miskin gitu, mulai dari ya ungkit-ungkit menolong orang dan segala macam, tanah sengketa, segala macam. Full drama sumpah pembongkaran yang sekarang nih. Kita lihat klarifikasinya ceki-ceki. Play.
Rekan-rekan media, apa yang sudah beredar bahwa nama saya dan Pak Lurah Pak Dede ini, Sukamakmur ini, tentunya itu adalah salah satu, kalau menurut saya ya, itu adalah fitnah ya. Karena kenapa? Saya melakukan pekerjaan itu atas dasar pekerjaan yang dilakukan Pemprov Jawa Barat. Itu adalah normalisasi Kali SS Pasir Panggang. Di mana yang saya sudah lakukan itu semuanya berdasar ya. Karena dari pihak PJT dan BBWS itu sudah bekerja sama melimpahkan kepada Pemprov Jabar. Itu ya. Nah, di situ ada tuduhan bahwa saya itu melakukan pengrusakan. Ya, pengrusakan dari mana? Saya itu bekerja itu berdasarkan fakta-fakta yang dimiliki oleh PJT maupun BBWS. Itu ya, menurut peta dan data-data tanah mereka. Itu. Saya tidak merasa bahwa saya itu melakukan pengrusakan tanah dia yang diklaim oleh ahli waris gitu. Dan saya juga sudah berupaya apa yang dia miliki, salah satunya SPPT itu, bahwa letaknya itu bukan di situ ya gitu. Makanya kenapa saya berani, dan di situ udah jelas pada tahun 1967 itu kali itu sudah ada, masih ada buktinya batu itu ya itu. Makanya di sini saya sebagai pelaksana, petugas ya, yang mengawal apa yang diperintahkan oleh Pemprov Jawa Barat itu agar mengawal semua pekerjaan. Karena kenapa? Walau bagaimanapun saya ini adalah aparatur pemerintahan yang paling bawah. Tentunya ini program untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Karawang. Saya ini harus ikut andil ya dalam mengawasi dan pengawasi dalam pekerjaan tersebut. Apa yang dilakukan oleh Pemprov selama ini? Yang pertama adalah normalisasi SS Pasir Panggang. Yang kedua, pembongkaran bangli-bangli yang ada di Tol Karawang Barat. Intinya itu semuanya tujuannya itu untuk berbenah ya, dan menata kota Kabupaten Karawang supaya bersih, indah. Ya enggak? Nah, itu tujuannya. Nah, di sini saya ini katanya ini ya dilaporkan kepada KPK menyebut nama saya bahwa saya dan Pak Lurah Dede ini adalah pelaku korupsi gitu kan. Ya enggak? Nah, ini sedangkan pekerjaan ini baru diawali sekarang, belum selesai. Iya enggak? Kalau saya sifatnya itu adalah saya membantu ya program Provinsi Jawa Barat karena adanya di wilayah saya dan Pak Lurah Dede. Itu ya. Kalau menurut saya apa yang ditujukan kepada saya tentunya sudah merugikan ya Kak, nama baik saya. Makanya saya di sini akan tegas. Karena kalau tidak ada tindakan tegas, ini akan muncul lagi. Ketika pemerintah itu melakukan pembangunan pasti akan muncul permasalahan ini. Makanya di sini saya akan melaporkan orang tersebut yang menyebut nama saya dan melaporkan saya perbuatan pengrusakan. Saya akan laporkan. Saya tidak merasa ya di pengrusakan, saya tidak merasa. Yang merusak itu malahan ditata tanahnya PJT dan BBWS. Semua ada bukti-buktinya. Terus saya tadi disangka lagi katanya ini korupsi, pekerjaan aja baru mulai. Ya enggak gitu. Kalau saya sebagai pemerintahan yang paling bawah, tentunya saya harus mengikuti dan mengawasi pekerjaan tersebut. Karena walau bagaimanapun ini untuk kepentingan bersama masyarakat Kabupaten Karawang. Tentunya kita sebagai pemerintah yang paling bawah itu harus menyambut baik ya. Makanya saya sudah memberikan kuasa hukum kepada tim Japis. Barangkali ada kekurangan saya serahkan kepada tim Japis Jawa Barat istimewa ya. Untuk kuasa hukum Pak, bagaimana nih tanggapannya Pak? Oke, sebelum kita lanjut nih ya, ini Pak Lurah ngambil langkah yang menurutku berani juga sama keras juga nih ngelaporin balik gitu kan. Nantinya yang yang ngelaporin ke KPK, Pak Lurah ngelaporin pencemaran nama baik, yang otomatis pihak KPK harus cepat ngeproses itu, minimal bisa lanjut atau enggak. Kalau nggak bisa lanjut, nggak cukup bukti, itu salah gitu laporan dan segala macam. Laporan Pak Lurah yang bisa masuk berarti lu ada dugaan ke arah sana nih ya, bisa langsung diproses gitu. Kalau yang
pengerusakan itu nanti di cross checknya bisa diklarifikasi ke PJT sama Jasa Marga ya atau BBWS gitu. Bener nggak sih ini punya kalian? Bener nggak kalian menyerahkan ke Pemprov untuk dibenahi gitu? Bener, terbukti. Wah, permainan nih. Makanya Pak Lurah maksa di sini aku tangkap ya, Pak Lurah maksa. Oh ayo jangan cuma ngomong-ngomong doang, lanjut ke prosesnya gitu. Didesak sama Pak Lurah gitu. Iyalah. Kuasa hukumnya tim Jabar Istimewa. Gas kalian ya. Ya untungnya nurut sama Kang Deddy. Terus juga didokumentasikan sejak awal. Akhirnya netizen sudah ngeliat tuh suka dukanya, diomelinnya, lucu-lucunya, kata-kata hari ininya kan sering banget tuh. Jadi sudah punya kedekatan sama netizen udah tahu lah Pak Lurah mah ngikutin begini, kerjanya gini, tahu gitu. Jadi di sosial media pun banyak banget dukungan dari netizen kepada Pak Lurah Jujun dan Lurah Dede ini gitu. Lanjut dari kuasa hukum? Lanjut. Soal laporan gubernur ke KPK itu gimana Pak? Dari Javis sendiri gimana itu Bang? Udah ada obrolan dengan gubernur soal itu atau gimana? Baik, saya jawab langsung. Ini berkaitan ini kalau Pak Gubernur sementara sebagai pemangku wilayah Jawa Barat tentunya dia. Tapi di sini disebutkan bahwa Pak Lurah Jujun dan Pak Lurah Dede adalah bagian yang dituduhkan oleh mereka melakukan suatu tindak korupsi gitu. Jadi ini terlepas dari Pak Gubernur, kami akan melakukan upaya hukum berkaitan apa yang dituduhkan oleh saudara Eliasa terhadap Pak Lurah Jujun dan Pak Lurah Dede. Mungkin Ojang silakan ya. Saya tambahkan, saya kembali tadi menyambung dari Bang Pontas tadi bahwa kegiatan normalisasi SS yang ada di Pasir Panggang termasuk juga penertiban bangli-bangli di sepanjang interchange Karawang Barat sampai dengan flyover itu adalah sekarang sudah menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat karena kemarin sudah dibagi tugas dan itu adalah sesuai dengan aturan, tidak melanggar aturan, sesuai dengan konstitusi ya, dasarnya adalah aturan undang-undang ya, baik nomor 7 2004 dan lain sebagainya. Yang selanjutnya bahwa ini adalah kewenangan Gubernur Jawa Barat melakukan atau melaksanakan dengan hak diskresi, ya kan? Hak diskresinya Gubernur Jawa Barat karena melihat ada keterlambatan, ada lambannya sisi normalisasi dan sisi penertiban bangli-bangli yang ada di Kabupaten Karawang, maka pemimpin daerah mempunyai kewenangan penuh untuk mengambil alih itu, dan itu tidak melanggar aturan, sesuai dengan aturan. Dan ini sudah bekerja sama, sudah berkolaborasi, baik itu dengan PJT, BBWS, termasuk PUPR Provinsi, termasuk PUPR Kabupaten, Jasa Marga, termasuk juga TNI Polri, gitu ya, dengan Pol PP. Dan inilah yang menjadikan dasarnya bahwa ini adalah ditertibkan. Yang terpenting adalah bahwa apa yang dikatakan Pak Sarip dengan Bang Potas tadi, bahwa ini sudah dikasihkan surat peringatan, baik oleh PJT maupun dari Satpol PP, kan gitu ya. Mereka sudah diberikan waktu karena ini tanah negara. Apabila diperlukan oleh negara untuk kepentingan umum, maka yang menempati itu harus memberikannya secara sukarela lagi. Karena itu ada di surat izin pemanfaatan lahan sementara. Mungkin untuk laporan balik nanti itu atas nama Pak Lurah atau nanti kita akan mengambil langkah hukum atas nama klien kita, baik Pak Lurah Jujun dari Kepala Desa Wadas, termasuk juga Pak Lurah Dede dari Desa Sukamakmur. Artinya untuk gubernur sendiri enggak Pak ya? Gubernur enggak, karena ini merupakan tidak bisa terpisahkan, bagian daripada yang disebutkan tadi, gitu ya, karena sudah disangka korupsi dan lain sebagainya, ya itu. Nah, jadi hal-hal seperti itulah. Nah, kalau bicarakan lagi itu menggunakan abuse of power itu tidak ada. Yang ada hak diskresi mereka dengan tegas, sesuai dengan etikanya, sesuai dengan kebijakannya, sesuai dengan kearifannya. Kenapa seperti itu? Karena di sini ada namanya boleh dikatakan uang kebijakan lah ya, kebijakan dan sebagainya. Sebetulnya tidak ada di dalam aturan. Gitu. Iya. Yang ngebuka aja bupati gitu, yang motong pita ibaratnya rumah nih, aduh Pak Balatak, Pak Bupati nggak enak nih gitu, karena yang numpang di rumahnya ngehe-ngehe, rese-rese gitu. Pak Gub, siap Pak Gub, mohon bantuan, siap. Oke Pak Bupati, bukain rumahnya. Pak Bupati buka rumahnya, sek, mangga Pak Gub. Wah, Kang Deddy yang bersihin gitu, tim lengkap, dokumentasi ada, administrasi.
aing mah ini rame-ramein aja gitu. Diprosesnya akan sulit mungkin menurut Mamang ya, dugaan Mamang ya. Justru malah kalau bener ini diseriusin nih laporannya, justru laporan Lurah Jujun sama Lurah Dede nih yang kemungkinan bakal diproses gitu. Alat kan? Iya. Baru kali ini kan pembongkaran sampai lapor-lapor KPK. Yang diprediksi bakal menjadi pembongkaran teralot yaitu Bekasi, daerah gabus justru malah menjadi terlancar kan. Malah bikin heran para netizen juga. Bisa selancar ini gitu. Warganya semenerima ini gitu dan prosesnya cepet, udah cakep sekarang gitu. Nah, ini yang tidak diduga-duga, dikiranya bakal lancar, ternyata alot sealot-alotnya, drama drama-dramanya ada aja yang bisa dijadiin judul tes di tiap harinya ya. Aduh, mah. Ini lasnya dari Inka, Informasi Karawang nih, respon terbaru dari pelapor KDM, Lurah Jujun dan Lurah Dede Ceki. Play. Baik, alhamdulillah kemarin tanggal 1 ya, hari Senin, lewat organisasi kami bernaung di bawah lindungan organisasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Nah, nomor surat 077, nanti suratnya saya kirim fotonya. Nah, itu kami melaporkan sebuah serangkaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati beserta 2 stafnya, Kades Wadas, Kades Sukamakmur, Junaidi dan Dede. Dalam persoalan ini yang dikatakan terjadinya normalisasi irigasi itu kan tidak jelas. Pertama, tidak jelasnya sumber dana. Semua itu serangkaian schedule proyek, siapa pemborongnya, jadwal pekerjaan proyek. Itulah makanya untuk sebuah pekerjaan proyek, loh kita menangkapnya ini Gubernur Jawa Barat, kepala pemerintahan daerah provinsi. Berarti mungkin apa KPBD atau APBN. Lalu ada dong proyek itu pelang pengumumannya. Ini tidak ada. Jadi semua itu menjadi, kami mengatakan macam ilegal gitu loh proyek itu kan gitu ya. Di samping itu sesungguhnya itu juga pekerjaannya, kalaulah itu tersier, primer, sekunder, irigasi itu, maka itu bawahan urusan PJT 2, BUMN lah ya. Lalu kalau irigasi sungai itu tentunya adalah MPU, pekerjaan umum gitu loh. Apakah tidak ada dinas itu? Apakah cukup langsung gubernur kepada kepala desa? Hilang hierarki itu. Punten dipotong ya, mungkin siok kali ya. Kok gubernur kok berani turun langsung gitu ya, kok satset gitu. Kan ada bawahannya tuh. Ya bawahannya juga dibawa tetap gitu. Cuman kok ngelit turun langsung nih, jadi mungkin susah mau dilawan. Mungkin ya, dugaan Mamang. Boleh dong menduga-duga. Lanjut lagi. Lanjut. Ketika tidak ada ketransparansiannya, ketika ada perencanaan yang matang itu, maka saya melihat sepak terjang kita laporan KPK. Jadi siapa aja yang dilaporin ke KPK? Ya kami kemarin 3 laporkan itu. Siapa aja? Ya itu siapa? Ada Gubernur Deddy Mulyadi, lalu Jujun Junaidi, lalu Dede apa itu namanya? Kades Sukamakmur. Nah, kaitannya itu jauh hari sebelumnya, sekitar 3 minggu yang lalu, 1 bulan lah, begitu santernya ofensif langkah beliau lakukan di lapangan, saya bilang kepada wartawan si Irfan itu dari Metro, udah kalau kayak gitu debat terbuka saja, biar publik tahu. Tidak ada respon, ya kan, dari KDM, dari Galuh Pakuan tuh di Subang. Ya sudah, kami lari ke KPK. Oh, berarti sebelumnya udah melakukan koordinasi dengan gubernur atau gimana? Bukan lewat pengacaranya ya. Saya ketemu di Polres tuh Pak Pontas tuh, Bung Pontas Huta Hayan. Lalu Pak Saripudin siapa? Nah, jadi di sana ngobrol panjang lebar. Dalam konteksnya waktu itu saya sebagai kuasa hukum keluarga Data bin Adon. Nah, nyambungnya ke persoalan tanah warga, tanah pemilik masyarakat, warga Data bin Adon dirusaknya. Itu yang kami juga keluarga marah itu karena
sebelumnya kan tersier, sungai kecil, langsung dibuka menjadi lebar di tanah dia gitu loh. Di mana normalisasinya itu gitu loh maksudnya. Kalau kayak saya bilang kok seperti tidak normal gitu kan. Infonya bakal dilapor balik itu dari sikap akademisi. Oh iya, saya dengar tim kuasa hukumnya Deddy Mulyadi KDM akan melaporkan saya katanya. Lapor polisi. Oh silahkan. Silahkan. Oh, kalau kayak begitu kita melaporkan belum juga terbukti laporan kita kan gitu lah. Iya, Oke. Ya silakan gitu. Tapi ya Kang Deddy masa lapor balik sih. Laporan kita aja belum terbukti itu. Tapi ya silahkan gitu. Dan sepertinya Lurah Jujun tidak main-main gitu ya. Tadi juga di beberapa channel kreator, Mama ngeliatnya di channel Mas Yudi gitu bahwa ya udah deklarasi mau proses gitu ya, mau dilanjut nih. Akan ada ya seperti biasa drama-drama tambahan dalam pembongkaran Bangli ini gitu. Sumpah alat kan? Iya. Mantap lah. Ya udah lanjut. Sambil menunggu besok mau judul apa lagi dari drama pembongkaran Bangli ini. Sekarang seperti biasa kita meluncur ke Petangs. Yo, Super Thanks dari video pertama di 2 hari yang lalu ada Doang Engong Li, ibu komandan kita Kakak Saninata. Jangan dibuka Pak, nanti bawang gorengnya hilang. Iya, satpam aja di Parno. Iya, ini soal satpam yang panik ya karena ada nasi uduk ketinggalan di kereta ya. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu masih bobo, bakul lagi enjoy live dulu tapi mangkok cabut dulu dan ciao.